Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini selalu dalam keadaan baik, selalu keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada buku paket halaman 208, syarat dua bangun datar kongruen. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana dua bangun atau dua benda dikatakan kongruen. Contoh sederhana yang bisa kalian temui, yang mudah kalian temui, keramik ya, atau ubin. Keramik itu bentuknya macam-macam, ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang ukuran 20 x 20, 40 x 40, 50 x 50. Nah itu kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Keramik satu dengan keramik yang lain itu pasti bentuk dan ukurannya sama. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau segi banyak itu dikatakan poligon, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Bersesuaian ki bagaimana? Bersesuaian itu kalau horizontal ya horizontal, kalau vertikal juga vertikal, kalau miring juga miring, itu bersesuaian. Contoh bangun datar segi 4 ABCD dan JKLM. Sisi AB dan JK sisi-sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan JK, kalian lihat. Sudut D dan sudut M adalah sudut-sudut yang bersesuaian di pojok bawah pada bagian yang sama ya. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut apa saja? Sudut A dan sudut J. Pada sudut lancipnya A dan sudut lancipnya J itu bersesuaian. Besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut J. M sudut A sama dengan M sudut J. M itu membacanya adalah besarnya. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut K. Itu siku-siku ya, sudut B siku-siku, sudut K juga siku-siku, besarnya sama. M sudut B sama dengan M sudut K, besarnya berapa? 90 derajat. Sudut C dan sudut L bersesuaian sehingga besarnya adalah sama. Sudut D bersesuaian dengan sudut M sehingga besarnya sudut D sama dengan besarnya sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan JK sehingga AB pasti panjangnya sama dengan JK. BC bersesuaian dengan KL sehingga panjangnya BC sama dengan KL. CD bersesuaian dengan LM sehingga CD sama dengan LM. DA bersesuaian dengan MC sehingga panjangnya DA sama dengan panjangnya MC. Jika bangun A, B, C, D, dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, syarat apa tadi? Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, maka kedua bangun itu disebut kongruen. Maka ABCD, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium JKLM. Notasinya bagaimana? Sama dengan kemudian ada garis gelombang di atasnya. Jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, misalnya ada salah satu sisi yang tidak sama atau salah satu sudutnya besarnya tidak sama, maka keduanya tidak kongruen. Syaratnya, notasinya tidak kongruen bagaimana? Sama dengan garis gelombang atas dicorek. Nah itu. Di situ ada catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya ya, A, B, C, D, A dengan J, B dengan K, nah, dan seterusnya bisa kamu lihat garis panahnya itu. Kemudian contoh yang kedua, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh 1.
Menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Segi 4 ABCD sebelah kiri dan segi 4 WXYZ sebelah kanan pada gambar di bawah kongruen. Nah, ini kongruen, sudah ditentukan bahwa sudah diketahui bahwa keduanya adalah kongruen. Pertanyaannya adalah sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, yang bersesuaian apa saja sisi-sisinya? AB, ada garis atas, itu panjangnya AB. Nah, atau sisi AB bersesuaian dengan sisi WX. Sisi BC bersesuaian dengan sisi XZ. Sisi CD bersesuaian dengan sisi ZZ. Sisi DA bersesuaian dengan sisi ZW. Sudut-sudutnya yang sama apa? Sudut A yang pojok atas itu ya, sama dengan atau bersesuaian dengan sudut W. Sudut B bersesuaian dengan sudut X. Kebetulan itu posisinya sama, bentuknya sama atau penempatannya sama ya. Sudut C bersesuaian dengan sudut Z. Sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Contoh yang kedua. Nah, sekarang lebih jelasnya. Contoh yang sudah ada ukurannya. Mengidentifikasi dua bangun kongruen. Ada 3 bangun segi 4 A, B, C. Segi 4 A, B, C. Di mana A atau persegi ya itu A sisinya 8, B 9, C 8. Pertanyaannya, manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan. Dilihat, kalau itu ketiganya adalah persegi, dikatakan persegi, namanya persegi, maka mempunyai 4 sudut. Keempat sudutnya pasti siku. Berarti pasti besarnya sama ketiganya, 90 derajat semuanya. Segi 4A 90 derajat, segi 4B juga 90 derajat, segi 4C juga 90 derajat. Nah, berarti kalau dia dari sudut-sudut yang bersesuaian, pasti besarnya sama antara A, B, dan C. Itu syarat pertama terpenuhi. Apakah syarat kedua terpenuhi? Syarat kedua itu apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dilihat dulu. Persegi A dan B kalian lihat. A sisinya 8, B sisinya 9, sama tidak? Tidak, berarti tidak kongruen antara A dan B. B dengan C, 9 dan 8, sisinya itu juga tidak sama panjang, berarti tidak kongruen. Yang jelas terlihat sama panjang adalah A dan C, sama-sama 8. Ya, berarti yang kongruen adalah A dan C. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Menentukan panjang sisi-sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Kalian lihat, ada trapesium ABCD sebelah kiri dan trapesium RSPQ. Kalian lihat, itu bentuknya berkebalikan. Yang diketahui pada segi trapesium ABCD, AB 40 yang panjang, AB itu bersesuaian dengan sisi apa? Coba kalian lihat. AB bersesuaian dengan 40 itu bersesuaian dengan apa? Iya betul, kipe. AB bersesuaian dengan kipe, berarti terlihat kipe-nya nanti berapa jadinya? 40. Kan yang ditanyakan jika panjangnya AB 40, BC 21, RS 16, PS 15 cm, tentukan panjangnya sisi AD, DC, PQ, dan QR. Berarti KP sudah terjawab berapa tadi? 40. Kalau dilihat dari sudut-sudutnya, sudah sama belum itu sudut-sudutnya besarnya? Dilihat, sudut yang ada tanda X, yaitu sudut C dan sudut R. Ada 0 ya, sudut D dengan sudut S. Kemudian yang ada tanda kurung 1 yaitu sudut A dan sudut P.
sudah sama, berarti sama ya, sudut A sama dengan sudut P. Yang ada kurung 2 yaitu sudut B dan sudut Q, berarti keempat sudutnya sama tidak? Sama, berarti keempat sudutnya sudah sama. Nah sekarang dilihat SP bersesuaian dengan apa? SP bersesuaian dengan AD, sehingga AD panjangnya adalah 15. QR berarti panjangnya sama dengan QR. Iya betul, 21 ya. Nah sekarang pertanyaan yang B, jika besarnya sudut A itu adalah 60, A tadi sama dengan sudut apa? P ya. Sudut B 40, B sama dengan sudut apa? Q 40 ya, berarti Q 40. Berapakah besarnya sudut R dan sudut S? Nah, pada trapesium sudut yang saling berhadapan atau saling sehadap itu besarnya 180. Sudut Q dan sudut R jika dijumlahkan 180, ya ini penjelasannya di bawahnya ada ini ya, menghadap ya, dibuka. Nah itu 180 dikurangi dengan 60 ya, sehingga hasilnya adalah 140. Nah ini dilihat penjelasannya di bawahnya halaman 211. Bisa kalian buka buku paket halaman 211. Nah demikian itu. Bila ada kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Kemudian selanjutnya coba kalian kerjakan latihan 4.1 kekongruenan bangun datar. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Dilihat gambar-gambar yang sama. Yang sama yang mana? Nah, dan selanjutnya sampai buka halaman buku paketmu ya, halaman 212 sampai 215. Demikian itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memahami. Diulang lagi, coba dibuka lagi buku paketnya, bisa dibuka untuk memperjelas ya. Demikian dari saya, cukup sekian. Jangan lupa jawabannya dikerjakan di buku tugas ya, buku paket ini nih penjelasannya ya, di buku tugas ya, termasuk yang kemarin. Demikian dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.